Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Yang semangat, yang semangat. Senin nih, Senin. Semangat. Jangan molor, jangan moyong. Jangan merasa capek, jangan merasa letih. Anehnya semangat. Masa ente pada pemirsa enggak ya kan? Bangun, bangun. Ayo. Cuci mata, cuci muka. Ya, biar sehat, biar seger. Senin ini kita minta sama Allah, mudah-mudahan perlindungannya Allah kasih buat kita. Betul enggak? Jaminan Allah kasih buat kita karena kita udah belajar nih. Ya, kita bismillahirrahmanirrahim. Saya pun kayak nabukin diri saya sendiri nih. Cepet gitu. Ayo. Mau dijamin gak sama Allah? Kalau mau dijamin, qumil laila qalila, bangun malam. Kalau pengen dijamin sama Allah, salat subuh berjamaah. Nih, harusnya bulan Juni Juli ini para lelaki lagi enteng-enteng ini salat subuh berjamaah. Juni Juli ini harusnya. Karena ini pada nonton bola. Ya, tapi yang terjadi apa? Bola jadi tonton, subuhnya kagak. Udah, ditendang tuh jadi bola. Insya Allah udah saya doain. Nonton bola gak jadi ibadah. Kalau apa? Baca bismillah. Ya gak? Sambil zikir. Tidak bablas sholat subuh. Ya, tidur sedikit, tetap kerja, tetap produktif. Insya Allah. Baik. Kita ngaji ya, ayat 77. Nanti saudara akan ketemu ayat 78. Cakep banget tuh. Ya, saudara mudah-mudahan bisa melihat Qur'annya. Ayat 78-nya nanti cerita tentang kalaupun kita ada di benteng yang kokoh, kalau kematian itu datang, insya Allah tetap bakalan nyampe. Ya, sebelum ngaji saya jadi teringat kisah ketika dulu mondok gitu, ada seorang yang bersahabat dengan malaikat. Saudara nggak usah bekernyit, namanya gue cerita. Ya, ini waktu di pondok dulu, dua orang yang orang ini bersahabat dengan malaikat ini, saking dekatnya lalu mesen sama si malaikat kematian ini, kalau nanti ajal datang kasih tahu saya supaya saya bisa siap-siap. Terus si malaikat bilang, siap, nanti aneh kasih tahu. Ternyata nggak dikasih tahu tuh malaikat. Tiba-tiba malaikat datang bilang, hari ini kita mau cabut nyawa kamu. Marah nih si anak ini yang udah menjelma menjadi orang dewasa, marah. Bukannya dulu kita bersahabat, udahnya dikasih tahu kalau nanti datang kematian, kasih tahu saya. Kok ini malah dadakan bilang mati gitu. Si anak muda ini lari, melintasi sungai, melintasi gunung, melintasi lautan, melintasi gunung lagi, masuk ke gua gitu. Merasa sudah aman dari kejaran malaikat, lalu si anak muda ini ngelepas napas gitu. Udah hilang nih malaikat. Ternyata malaikatnya di situ di gua. Apa kata malaikatnya? Emang di sini cabut nyawanya katanya. Udah larilah capek-capek. Nah itu ayatnya ini nih, ayat 78 ini surah An-Nisa. Ini ayatnya. Udah datang kematian, nggak bakal bisa mundur. Terus si anak muda ini nanya kepada si malaikat. Sekali lagi aku tanya kepada engkau malaikat, bukankah engkau sudah aku pesan untuk ngabarin tentang ya kematian? Lalu kata malaikat apa? Aku sudah ngabarin kok. Allah udah ngabarin tentang kematian kok. Ngabarin gimana? Lihat rambutmu yang sudah beruban. Nih rambut saya udah berubanan nih. Subhanallah. Ini sebenarnya ditipisin begini supaya nggak kelihatan ubannya. Ada banyak banget ubannya. Lihat muka kamu yang sudah ada keriputnya. Ya, orang tuh pada pengen muda, mulai jadi nggak ingat mati. Padahal tuh nggak apa-apa gitu loh. Ya makin tua makin arif dilihatnya kan enak. Muka saya sama muka dulu Len. Muka saya sekarang lebih enak dilihatnya. Ya Ustadz, pagi-pagi dah nggak ada yang muji. Nih lihat tuh kerutan nih udah ada nih. Ini tanda udah aging apa namanya? Kalau udah tua tuh namanya apa? Kan orang biasa anti aging nih, nggak usah anti-antian. Begini ini udah tanda. Udah Suf, lu bukan lagi anak muda. Umur lu sekarang udah 36. Masih banyak insapnya. 4 tahun lagi lu 40. Iya kalau nyampe, kalau enggak gimana gitu. Lalu malaikat ngabarin, stamina kamu juga udah mulai payah. Mestinya rekaman 10 episode. Kita coba nyampe apa enggak nih. Udah tua gitu kan. Enggak lagi jadi anak muda. Gagah banget. Zaman dulu mah dijabanin aja. Ceramah 5-6 kali satu hari hajar terus. Sekarang Masya Allah. Ceramah 2-3 kali udah dipijitin gitu. Masya Allah. Nah, itu tanda-tanda nih di ayatnya. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atawuz zakah. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi aw ashadda khasyah. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Silakan. Saudara, yang di ayat 77 yang tadi kita baca ada sedikit yang menarik buat saya. Ya harusnya jangan sedikit ya semua. Tapi ini sepenggal ini saya sampaikan kepada saudara semua adalah minhum yakhshawna nasa ka khasyatillah. Ada sebagian manusia yang takut sama manusia itu seperti takut dia sama Allah. Udah lu jalanin, kalau enggak gue pecat lo. Terus dia jalanin, itu dia disebutnya ka khasyatillah. Atau bahkan Allah menyindir au asyadda khasyah. Atau lebih takut lagi. Contoh. Izin Pak, udah azan sholat zuhur. Oke. Terus kata si pimpinan rapat begini. Udah ntar aja sholatnya. Kita kelarin dulu nih rapatnya. Udah jam 2 tuh. Udah jam 2 nih. Udah tinggal sholat doang. Udah tinggal 1 jam lagi waktu sholat. Si pimpinan bilang, temenin gua makan dulu. Tapi Pak, kita sholat dulu bentar. Udah menunggu makan dulu. Kalau dia sampai terus ngikutin lalu hilang tuh sholat lohornya, maka disebutlah dia aw asyadda khasyah. Dia lebih takut sama pimpinannya. Cariin gua perempuan. Gitu nih. Kadang-kadang di 1-2 proyek. Cariin gua 1-2 perempuan. Kata kita begini, kalau 3 gimana? Emang bapak doang itu gua pesan. Wah, itu gawat tuh. Itu bukan lagi jadi tidak takut sama Allah. Ini udah benar-benar neraka. Terus kita punya pikiran gini. Waduh, kalau kita cariin kita sama Allah bagaimana urusannya nih. Tapi kalau nggak dicariin, ntar kita nggak bisa lagi kerja sama dia. Pak, kalau kemudian kita tetap nyariin, itu disebut sama Allah apa? Minhum yakhshawna nasa ka khasyatillah. Dia tuh takut sama manusia seperti dia takut sama Allah. Jangan sampai terjadi begitu. Atau asyadda khasyah, lebih gila lagi. Dia nggak mikir lagi tuh halal haram. Hajar aja udah perempuan diambil sama dia. Kemudian disodorin untuk ke pimpinan proyek. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai ya. Maka di sini Allah menyebut sebagai al-qital, sebagai perang. Ini kan perang juga, perang batin kita kan. Kita terusin jangan. Saatnya ketika kemudian pimpinan kita, teman kita mengajak kita pada maksiat, saatnya kemudian kita bilang sayonara. Maaf, saya tidak lagi bisa kerja sama Bapak. Kenapa? Apakah saya tidak memberi Anda bagian? Oh bukan Pak. Saya takut sama Allah Pak. Hari gini pakai takut sama Allah. Nggak usah takut sama Allah. Udah jamanin dah. Kita bagi dua dah. Udah tetap bilang. Enggak. Saya mah takut sama Allah. Tahu. Saudara nih. Datang nih lelaki yang bukan muhrimnya saudara. Datang lelaki yang bukan suami saudara. Lalu kejagoan nih orang. Kejagoan. Sampai kemudian terlepaslah kancing 1, kancing 2. Ya, begitu saudara secara naluri perempuan mengatakan menolak, jangan bang ada Allah, saudara itu lebih takut kepada Allah daripada sama calon pacar atau calon suami.
Tapi ketika saudara kemudian merasa kalau ditolak ntar dia malah marah, ntar saya jadi nggak jadi lagi bini dia nanti, berarti saudara juga masuk pada kategori minhum yakhshawnan nasa ka khasyatillah au asyadda khasyah. Ma'anallah. Baik, kita hari ini masuk kepada pelajaran jaminan ya Allah Subhanahu wa taala lewat surah yang kita pelajari hari ini At-Thalaq. At-Thalaq kita mulai pelajari dari ayat ya 2, ujung ayat 2. Oke. Orang sering bilang At-Thalaq ini kan surah At-Thalaq Ustaz. Betul, tapi ayat 1 ayat 2 tuh kita penggal dikit, kita ambil ujungnya aja. Dzalika yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, kebanyakan orang menggalnya mulai dari sini nih. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al, maka Allah akan menjadikan buat dia lahu makhraja, jalan keluar setiap kesulitannya. Ini masuk kita episode menarik ya dari jaminan ya, ini lewat surah At-Thalaq ayat 2 dia punya ujung, ayat 3, 4 dan 5. Ini ujungnya ya. Ini ujung, ini ujung. Wa may yattaqillaha. Saya suka narik dari sini kalau saya. Nih. Dari man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa may yattaqillaha, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan jamin buat dia tuh jalan keluarnya pasti ada. Jalan keluar pasti ada. Tapi di mana ini jaminan ini? Kalau kemudian kita mengerjakan yang ini, wa may yattaqillaha, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ini ayat 2-nya saudara, ayat 3-nya lanjutan dari jaminan Allah buat siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjamin dia akan dapat jalan keluar dari setiap kesulitannya. Ada aja jalannya. Wa yarzuqhu. Ini luar biasa itu. Saya tuh pada saat susah tuh sama ayat ini demen banget itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. La yahtasib. Dan dia akan diberikan rizki dari Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak dia duga. Ini jalan keluar. Ini jalan rizki. Solusi lah kira-kira begitu. Wa may yatawakkal 'ala Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang kemudian bertawakal kepada Allah, ini ada lagi syarat yang lain. Jadi ini yang pertama, ini kalau saya boleh ciriin. Ini kemudian yang kedua, ini dia yang ketiga. Barang siapa yang kemudian pasrah kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah yang kemudian akan ngeberesin semuanya. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah menenangkan kepada kita semua, segala urusan tuh udah ada ukurannya lah. Nggak mungkin Allah ngejejak kita tanpa kemudian Allah tahu bahwa kita tuh mampu. Ya, sesuai dengan ayat yang populer sekali buat pemirsa di seluruh tanah air. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan menimpakan ya kepada seseorang itu
musibah, bala, bencana, kesusahan, kesulitan, kecuali Allah tahu kita tuh sanggup. Nah, ayat ini seolah-olah juga menjadi penguat qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Semua tuh ada masanya begitu kira-kira. Jadi yang namanya sulit itu sebenarnya kalau sudah disebut sama Allah 6 bulan, sebenarnya kita tinggal ngikutin aja jalannya, ikutin terus. Ntar udah waktunya udah 7 bulan hilang sendiri tuh kadang-kadang. Kadang-kadang nih kita takut itu ya. Kayaknya tuh ombak bakal datang bergulung-gulung gitu menimpa kita. Tapi begitu kita udah di tengah ombak, ternyata ombak itu hanya riak kecil saja gitu. Kayaknya bawaannya bakal mati nih, kalau di PHK bakal mati, bakal begini, bakal begitu gitu. Tapi ternyata begitu kita jalanin mah, ya begitu aja gitu. Bahkan kelak kadang-kadang kita berterima kasih sama Allah. Nah ini ayat yang kita akan pelajari beberapa hari ke depan ya. Jaminan dari Allah adalah satu, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini jaminan pertama. Jaminan kedua adalah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya, jaminan pertama adalah Allah akan kasih kita jalan keluar. Jaminan yang kedua adalah Allah bakal tambah rezeki kita. Kalau jalan keluar nggak dikasih-kasih, rezeki juga kagak nambah-nambah. Jangan-jangan ente emang bukan orang yang dijamin Allah, itu dia perasaannya begitu kira-kira. Utang tuh ya, utang dari 2004 tuh 15 juta. Seneng banget ngomongin utang. Harusnya 2005 ini jadi 13 juta. Itu kan ya. 2006 jadi 11 juta. 2012 itu tinggal 2 juta. Impas dah tuh 2013. Kenyataannya nggak begini orang itu. Nah betul, orang ini top up itu. 2004 15 juta, jadi 18, jadi 20, tiba-tiba di 2012 bengkak jadi 67 juta. Kalau begitu saudara harus khawatir. Jangan-jangan saudara tidak masuk kategori yang dijamin Allah Subhanahu wa taala. Seru kan? Insyaallah jangan kemana-mana. Selasa besok tetap di Wisata Tian TV. Kita berdoa dulu, mudah-mudahan Allah masukin kita dalam golongan orang-orang yang dijamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, panjangin umur kita dulu nih. Panjangin umur kami dulu sampai besok. Dan terus lagi kita belajar, kami belajar. Mudah-mudahan kami menjadi orang-orang yang dijamin oleh-Mu ya Allah. Rizkinya, kesulitannya, kesusahannya, pertolongannya. Kau jamin juga istri kami, anak kami, orang-orang tua kami, suaminya para istri, anak-anaknya para orang tua dan orang-orang tuanya para anak. Mudah-mudahan kau menjamin bangsa ini juga ya Allah untuk keluar dari kesulitannya dan kau jamin rizkinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.